Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Krisniarti dari STKIP Nurul Huda Kampus C akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik. Baiklah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah, rektor, direktur, serta istilah lainnya. Sedangkan pendidik atau di Indonesia sering dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai khususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaswara, tutor, instruktur, ustadz, dan sebutan lainnya. Tenaga kependidikan lainnya yaitu orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya 1. Wakil-wakil atau sering disebut dengan kepala. Umumnya, pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh, kepala urusan kurikulum. Yang kedua, tata usaha. Tata usaha adalah kepala pendidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Yang keempat, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan yang lainnya. Tenaga administrasi sekolah atau sering disebut dengan TU. Manusia dalam kehidupan dan penghidupannya memiliki berbagai peran. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah dalam kesehariannya dapat berperan sebagai administrator ketika di sekolah atau madrasah, mungkin berperan sebagai kepala rumah tangga ketika di rumah, berperan sebagai anggota kepala rapat di suatu organisasi, berperan sebagai pemain dalam salah satu cabang olahraga, dan sebagainya. Peran itu dapat saling mendukung dan dapat pula saling bertentangan. Peran memiliki harapan-harapan. Harapannya adalah kepala madrasah, guru, pendidik, tenaga pendidikan,
dan orang-orang di luar sekolah atau madrasah yang berkepentingan dan peduli dengan sekolah atau madrasah mau dan mampu memanfaatkan peran dan fungsi tenaga administrasi sekolah atau madrasah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, konsep peran tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Suatu bagian penting dari pendidik lembaga ialah peranan. Peranan ialah aspek-aspek dinamis dari penduduk dengan jabatan di dalam suatu lembaga, dan ia menetapkan perilaku yang para pemegang peranan itu. Di sekolah, pemegang peranan itu meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Peranan memiliki harapan-harapan, yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan haknya. Sifat pokok dari peranan-peranan adalah satu sama lain saling melengkapi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik menurut etimologi yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid yang jamak dari talamid, artinya yaitu murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tolib yang artinya tulab, atau dikenal dengan istilah orang-orang yang mencari ilmu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya 2 bagian. Hadis riwayat Tabrani. Kewajiban peserta didik. Peserta didik mempunyai kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan kewajiban peserta didik menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu menjaga norma-norma kependidikan, ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Zarnuji yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Haji Ali As'ad MM tahun 2007 ayat 35 sampai 50 dibahas tentang beberapa kewajiban murid terutama dalam hal penghormatan terhadap ilmu dan ulama, yaitu menghargai guru, menghormati guru, memuliakan kitab, menghormati teman, bersikap khidmat, menyerahkan pemilihan bidang studi kepada guru, memperhatikan posisi tempat duduk, menghindari akhlak tercela, dan adapun hak peserta didik menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 yaitu mendapat pendidikan agama sesuai agamanya, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara, dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang batas waktu yang ditetapkan. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama saya di STKIP Nurul Huda yang sebentar lagi akan menuju UNHA, Universitas Nurul Huda, silakan mendaftarkan diri secara langsung di halaman kampus STKIP Nurul Huda Tanah Merah, atau bisa juga dengan link di bawah ini. Baiklah,
Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.